Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan dalam diskusi visi dan perubahan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, baik saya perkenalkan dulu, nama saya Bu Sutanti, PP atau pengajar praktek dari Bapak Sadimin. Jadi saya di sini selaku pengajar praktek yang nanti akan mendampingi Pak Sadimin selama 6 bulan ke depan. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas. Yang saya hormati Ibu Sutanti SPD MPD SPD 5 dan yang saya hormati Bapak Sadimin selaku CGB dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Pertama-tama adalah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya, terutama adalah kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruang rapat Celimen ini Bu, guna untuk acara pendampingan calon guru penggerak tahun 2023 yaitu Bapak Sadimin yang lolos kemarin. Alhamdulillah kita baru satu-satunya Bu ini. Kita bangga karena tidak semua seluruh sekolah itu bisa ada yang lolos CGP gitu. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerawaannya Bu Sutanti dan Bapak Ibu semua di sini, dan saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk kita demi suksesnya untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan agenda pembedahan visi dan misi sekolah dalam rangka kegiatan calon guru penggerak, yang intinya sebenarnya adalah untuk sebuah apa gitu istilahnya latihan nomor gitu. Ya lah, itu seharusnya idealnya adalah seluruh guru yang hadir, tapi karena istilahnya banyak kegiatan yang saling bersamaan, dan hari ini pun rencananya Ibu pengawas juga akan hadir di sini Bu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kaitannya dengan rapor pendidikan, kemudian dengan PNM. Jelas kita di sini sekolah itu selalu dioyak-oyak untuk Bapak Ibu guru selalu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah kemarin kita juga sudah mengadakan kegiatan untuk MGMP yang fokusnya adalah penyelesaian PMM, dan sudah kita libatkan yaitu calon guru penggerak Pak Sadimin untuk memandu kemarin, dan alhamdulillah juga sudah ada peringkat istilahnya kemajuan. Kalau di swasta kita memang pertama kali yang prosentasenya besar Bu. Yang negeri hanya SMK negeri 2, yang lain kita sebelumnya tidak kalah dengan yang lain. Itu sehingga tetapi
karena ternyata di platform Merdeka itu tambah lagi topik dan sebagainya, sehingga kita kemarin rata-rata itu sampai topik 4. Yang sampai topik 4 lebih itu Pak Sabimin sampai selesai sama Bu Supartini karena istrinya Bu. Maka untuk kaitannya dengan kegiatan hari ini, kaitannya dengan bedah visi dan misi sebagai salah satu kegiatan itu, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat sekolah, buat kita semuanya, dan nanti bisa kita lanjutkan agendakan untuk kegiatan-kegiatan bedah visi-misi yang sesungguhnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami untuk kegiatan hari ini dan selanjutnya nanti masih rasa Ibu Sutanti, mungkin mongso borong nanti guru kami Pak Sabimin ini dalam mendampingi, sehingga nanti kalau bisa lulus nanti bisa bermanfaat buat kami di sini khususnya, insya Allah. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Sujarwo, Sarjana Pendidikan, selaku yang bertanggung jawab di SMK Satya Karya ini, yang telah menyempatkan diri walaupun hari ini belum kegiatan. Kami merasa bangga karena masih sempat ditunggu. Mudah-mudahan sampai selesai Pak Kepala Desa menunggui. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sutanti, Sarjana Pendidikan, selaku PP saya sebagai calon Ketua Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar ini, yang saat ini telah melakukan pendampingan individu yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami nanti akan membedah visi misi SMK Satya Karya, kami akan mengajak Bapak Ibu guru untuk berrefleksi dulu. Agar apa? Karena visinya adalah merupakan gagasan-gagasan besar untuk membawa anak didik kita semakin baik. Nanti kami akan memutarkan video, nanti Bapak Ibu guru untuk bisa merefleksikan apa yang terkandung di dalam video tadi, sebagaimana kegiatan pagi hari ini. Mulai dari Bu Nova dulu, maka Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melihat video tadi ya Pak ya, hal apa yang bisa kita dapat dari video tadi? Mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita harus bisa menanamkan rasa pantang menyerah. Kemudian dari Bapak Moyadi. Atas kesempatan yang diberikan kepada semuanya dalam menanggapi video yang ditayangkan tadi, di situ dalam tujuan melakukan sebuah usaha yang maksimal. Terima kasih Mas juga Pak Meadi. Baik,
Masih lagi bagaimana cara merefleksikan kita gagal satu saat tadi. Kita kasih kesempatan Pak Sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Anda kerjakan 6 pertanyaan kalimat numpang ini. Yang pertama, kita memimpikan murid yang gagasannya apa, nanti Anda implementasikan dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, ya, implementasikan dengan kurikulum Merdeka. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, udah tulis dan nanti saya kasih kertas. Yang keenam, yang terakhir, soal dari rumah saya dan guru di sekolah ini. Monggo Pak Kepala, terima kasih sudah datang tamunya. Yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa, untuk Pak Sabar untuk membacakan dulu dari jawaban Bapak Ibu guru semuanya. Nanti kita simpulkan dan kita bahas. Yang pertama, dibaca saja. Oh, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari Bu Nova, ini pertanyaan tadi, kita memimpikan murid yang bagaimana? Jawabannya adalah mengikuti perkembangan dan melek IT. Berikutnya, jawaban berikutnya adalah akhlak yang mulia. Selanjutnya, jawaban berikutnya akhlak yang bagus, dalam arti juga baik. Selanjutnya dari Bu Supartini menyampaikan rasa ingin tahu yang besar. Ya, jawabannya rasa ingin tahu yang besar. Terima kasih Bapak Ibu untuk soal yang nomor 2 dari pertanyaan kalimat numpang. Jadi ada 6 pertanyaan. Namun untuk soal nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini ada 6 jawaban dari Bapak Ibu. Yang pertama, mempunyai cita-cita yang besar. Kemudian yang kedua, unik. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang mempunyai minat bakat yang tidak sama. Kemudian yang terakhir, bahwa siswa itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan soal yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan. Di sini jawabannya mengutamakan kejujuran dan juga akhlak, sopan santun dalam berbicara dengan siapa saja, sopan dalam berpakaian dan berpenampilan, serta kreatif, semangat dan berbudi luhur. Di sini saya akan membacakan presentasi dari hasil jawaban Bapak Ibu, yaitu mengenai pertanyaan nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang pertama yaitu ada rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, pendidikan itu penting. Yang ketiga,
pendidikan untuk masa depannya. Yang keempat, pendidikan yang berkarakter. Yang kelima, yaitu kodrat zaman. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini ingin menyampaikan pada pertanyaan nomor 5, yaitu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Nah, ini dari ada beberapa yaitu jawaban. Yang pertama, yaitu kita harus kreatif, semangat dan berbudi luhur. Terus yang kedua ada yaitu untuk tentang akhlak. Yang ketiga, santun dalam berbicara dengan siapa saja. Terus kita juga harus kejujuran. Terus yang terakhir itu kita harus sopan dalam berpakaian dan berpenampilan. Terima kasih waktunya. Ya, untuk soal nomor 6, pertanyaannya, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, jawaban untuk pertanyaan tersebut yang pertama, murid memiliki perbedaan. Selanjutnya jawaban yang kedua, jujur berkarakter. Selanjutnya jawaban yang ketiga dari Bu Nova, perlu dilakukan berbeda-beda. Selanjutnya jawaban dari Bu Mulyani, sekolah merupakan tempat untuk menemukan dan menguatkan bakat mereka. Dan selanjutnya dari Bu Supartini, menggali potensi yang dimiliki siswa. Nah, begitu jawaban dari rekan-rekan dan kami. Nah, selanjutnya dari Bapak Satimin, mohon untuk komentar atau kesimpulannya. Terima kasih. Visi SMK Satya Karya Karanganyar, yaitu visinya menciptakan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, cakap, dan tanggung jawab. Visi SMK Satya Karya ini kemarin saya matur Pak Kepala Sekolah, ini adalah yang sudah terbaru. Ini sudah 2 kali review, ini yang terbaru. Monggo Pak Sadimin diimplementasikan dengan kurikulum Merdeka. Nanti akan kita bedah apakah ini masuk di dalam pembelajaran saya di CGB ini. Menciptakan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, cakap, dan tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sudah tahu ya visinya ya. Nanti akan kita bedah satu persatu apakah nanti masuk di dalam saya pembelajaran di CGB ini. Kami akan menyampaikan sebelum kita masuk ke visi SMK Satya Karya, tentunya apakah visi itu kita harus tahu. Visi adalah Bapak Ibu bisa Anda lihat, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Jadi visi tadi dari SMK Satya Karya tadi, setelah Anda mencermati apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, maka ada pertanyaan lagi, apakah visi sekolah saat ini sudah mewujudkan hal yang diharapkan menjadi perbedaan antara murid di sekolah kita dengan murid sekolah lain. Nanti kita lihat hasilnya ya Bapak Ibu guru sekalian yang telah memaparkan tadi dengan visi SMK Satya Karya. Tentunya
kita harus tahu dulu visi itu apa. Ya. Loh, Bapak Ibu nanti merumuskan visi itu apa? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, atau motivasi pada masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu nanti merumuskan ya, jadi gagasan-gagasan besar kita nanti untuk di dalam pembelajaran nanti, apakah kita bisa menghamba pada siswa, ya, menghamba pada anak didik kita. Apakah sudah selerasi visi kita ini dalam kita pembelajaran kepada siswa-siswi di SMK Satya Karya. Berikutnya, kami dalam melakukan bedah visi ini, kami menggunakan pembelajaran intisari dari Ki Hajar Dewantara. Kami ada pembelajaran di materi saya TDP ini, kami menggunakan metode intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pak itu Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara kami menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini ya Bapak Ibu Guru, sebelum nanti kita merumuskan, tentunya kami akan menggunakan dengan metode inquiry operasi, yaitu merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkannya. Ini pada saat saya mengikuti TDP yang saya gunakan untuk merumuskan visi guru penggerak, nanti kita simpulkan. Kemudian kami juga menggunakan metode BAGJA, yaitu merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Ini yang saya pakai adalah sistem BAGJA. Apa BAGJA itu? B-nya itu adalah buat pertanyaan. Jadi kita buat pertanyaan. A-nya adalah ambil pelajaran. G-nya adalah gali mimpi. J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Ini nanti kami menggunakan metode BAGJA ini untuk merumuskan visi guru penggerak. Nah, itu nanti kita juga akan menggunakan sistem ini dalam rangka membedah visi SMK Satya Karya. Bapak Ibu sekalian, dari BAGJA tadi kami akan menyampaikan hasil kemarin saya yang telah merumuskan dan memaparkan BAGJA di kegiatan saya. Nanti akan saya sampaikan sedikit di sini, yaitu melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang religius
terampil, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Maka kemarin saya dan teman-teman saya mengambil tema pembelajaran yang menyenangkan. Nah, nanti kita akan tampilkan bagja itu kita aplikasikan pembelajaran yang menyenangkan. Maka kami akan menyampaikan bagja yang pertama, yaitu B, membuat pertanyaan. Itu kami kemarin pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan metode pembelajaran? Di situ ada daftar tindak atau penyelidikan. Yang saya gali di situ adalah yang pertama, mencari informasi. Itu bisa di buku, bisa di jurnal pendidikan, pengajaran, atau berkonsultasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Jadi dalam pertanyaan ini kami menggali kepada senior-senior saya, kepada referensi di perpus dan sebagainya, itu kita pakai. Ini B, membuat pertanyaan utama. Kemudian kami ambil A-nya, yaitu ambil pembelajaran. Itu kami tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan, yaitu pertanyaan yang saya buat kemarin itu, siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana dia mengatur urutan pengajarannya? Aktivitas apa saja yang ia lakukan untuk mendapat hasil yang diinginkan? Maka di situ kami ada tindak lanjut penyidikannya, yaitu mencari profil guru atau kepala sekolah yang telah berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemarin kami mendatangi Bapak Ibu guru di Pak Mulyadi. Itu Pak Mulyadi ngajak praktek kenapa 6 jam anak tidak ada tidur, tidak ada yang gini. Saya tanya yang senior-senior itu, oh ternyata teknisnya harus dikasih rangsangan seperti ini, dikasih kuis seperti ini. Saya tanya pada Bapak sekolah, Pak, ini bagaimana ya belajar yang menyenangkan? Tidak harus kompeten di dalam pelajarannya, tidak harus tuntas dalam pembelajaran, tapi anak itu kita bentuk karakternya dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemarin masukannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari mimpi. Namanya mimpi adalah berangan-angan besar. Itu kemarin saya buat pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika model pembelajaran yang menyenangkan sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya jika telah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan? Apa saja hal-hal yang baru bisa kita lakukan setelah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan? Nah, kemarin untuk menggali itu kami membuat gambaran atau narasi dari saat mencapai model pembelajaran yang menyenangkan, dan membuat alurnya supaya langkah-langkah kita bisa menyenangkan. Kemudian memajang di kelas dan media di kantor, yaitu selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Kami mempresentasikan pada Bapak Ibu guru semuanya kemarin dalam kegiatan saya kepada Bapak Ibu guru dan pada anak-anak sekalian dalam kegiatan guru penggerak saya. Kemudian baca yang dia adalah jabarkan rencana. Kemarin pertanyaan saya,
apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa kita lakukan di dalam kita menggali pembelajaran yang menyenangkan tadi. Berapa lama target untuk mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana cara mengatur kelanjutan dan melanjutkan langkahnya? Dan bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Dan tindakan pendidikan saya yaitu menyusun daftar model pembelajaran, yang kedua membuat catatan kemajuan, yang ketiga minta masukan dari rekan teman sejawat dan kepala sekolah yang kemarin saya membuat pemaparan saya kemarin sebagai pemasukan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu atur eksekusi. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita simpulkan dari pertemuan kita ini, maka kita akan menjadi suatu kegiatan kita mewujudkan yaitu belajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa kita simpulkan ada 6 ya belajar Pancasila ini, yaitu kreatif, bergotong royong, dari visi sekolah. Nah, itu kira-kira perlu tambahan atau perubahan yang mana? Itu hanya untuk ini aja, hanya untuk masukan aja mungkin, tapi tidak merubah visi sekolah. Jadi kita hanya membedah visi sekolah itu tadi apa, perlu ditambahi apa, kesimpulannya itu aja. Biar berbeda. Kalau hanya sama itu sudah persis kan? Soalnya kan kita nggak bekerja. Tadi berbeda ya. Jadi penjenengan rumus kan. Jadi kalau visi sekolah itu menciptakan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, cakap dan bertanggung jawab. Itu dirubah sedikit aja, jangan diubah total. Jadi itu tinggal ditambahi apa, gitu aja. Oh iya. Oke, kesepakatannya itu ditambahi kata apa, gitu aja. Jadi biar berbeda. Ya nanti terima kasih Bu, nanti biar Pak Plasma tentunya juga akan menanyakan dari kegiatan ini apa yang di walaupun nanti sudah kita masukkan, tapi kayaknya ada yang belum tertuang di sini. Ini tadi kalau saya lihat itu visinya kan sangat singkat sekali gitu. Itu belum memenuhi globalitas ya, belum memenuhi semuanya gitu deh. Mau kan ditambahin Bapak Ibu tadi yang sudah Bapak Ibu semua. Ini tadi dari wakakurikulum dan semuanya. Nanti kalau ada kesini tidak apa-apa semuanya. Oh tidak apa-apa Pak, sudah diizinkan Pak Agung. Sudah untuk kesini dulu. Ini tinggal sedikit merumuskan, ada penambahan sedikit. Inovatif, ya ini, yang inovatif belum masuk. Cakap, tanggung jawabnya sudah ada tadi. Mandiri, mandiri masuk tanggung jawab tadi, mandirinya. Kreatif dan inovatif. Nah ini malah kayaknya belum. Kreatif dan inovatif ini tadi saya lihat ini Pak Kepala juga belum. Kalau dihubungkan dengan P5, dengan ya yang P5, yang 6. Oh tadi, oh iya. Coba itu kalau inovatif dan kreatif masuk ke yang mana? Inovatif, teknologi. Yang masuk cuma berakhlak mulia. Terus ada cakap, ada tanggung jawab. Mungkin di elemen-elemen pada P5 itu ada Teknologi, kreatif. ada elemennya di P5 itu juga ada dengan buka. Ada kreatif, ada kreativitas apa? Iya, berarti belum masuk juga. Oh, terus ditambah saja Tinggal ya. tambah saja. Iya. Mungkin yang guru bahasa Indonesia atau bahkan
Ini Bu Mulyani ini. Kemudian nih, berbahasa Indonesia, nah, nanti bisa diselipkan yang mana gitu. Jadi Bu, Bapak mungkin diminta Pak Kepala Sekolah dan Pak Agung ada. Langsung dirumuskan saja, Pak. Maaf Pak, tadi saya ditanya oleh Pak Mulyadi, untuk kata menciptakan itu apakah bisa menjadi kata yang baru? Apakah tidak lebih baik kalau digantikan dengan kata mewujudkan? Ini lebih elegan gitu, lebih enak. Kalau tahun dulu itu memang mewujudkan tamata yang unggul dan teknologi dan sebagainya. Ini tadi sudah katanya ini sudah disosialisasi Pak, ini sudah dengan beberapa CKB dan Pak Honor sebagainya itu. Maka nanti kalau tahun kemarin memang diwujudkan betul. Jadi Pak Kadimin, kita hasil di sini itu nanti bisa jadi tidak merubah misi sekolah. Kita hanya menghasilkan ini satu lapian sebagai wadah pembedahan visi itu aja, jadi nggak masalah. Pendidikan ganti malah nggak masalah. Yang penting ada hasilnya. Mewujudkan tapi ya ini ya. Walaupun yang lama itu mewujudkan terus sekarang mau diganti menciptakan. Tapi kalau kita baca terus kita pahami itu maknanya kok lebih bagus yang mewujudkan itu. Iya. Oh nggak Saya masalah. sebelum ke mewujudkan tadi, makanya tadi saya sampaikan ke Pak Sabda itu. Kalau menciptakan seakan-akan barang Belum ada. Barang belum ada, jadi ada yang diciptakan. Kalau mewujudkan barangnya sudah ada. Oh iya. Yang berbeda. Kenapa dia katanya itu? Oh iya, mewujudkan. Kurang kita Pak Sabar. Ikannya sudah bisa masuk loh. Kalau gimana Pak ini ikannya belum masuk Pak, insolas seperti sudah bisa masuk di sini. Teknologi itu Pak, pada itu yang dimunculkan kita sekalian. Misalnya cakapnya itu dihilangkan, sudah ganti kreatif dan inovatif kan sudah masuk cakap. Kita cakapi, uang di pulau cakapnya kok kayak paku, cakapnya itu cakap. Saya Ganti apa? saya berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Kayaknya itu lebih keren juga. Manusia yang berkata mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Kreatif, Inovatif dan bertanggung jawab. Kalau memiliki kompetensi yang seperti yang kita kreatif, inovatif ya. Dan bertanggung jawab menurut Pak, bukan tanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pertemuan kali ini kita sudah merumuskan dan membedah visi sekolah itu
menghasilkan, mewujudkan terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab kemuliaan. Kalau tahun kemarin itu terbentuknya tamatan atau lulusan. Kalau ini manusia itu kayaknya bagaimana ini? Lebih bermanfaat betul Pak Miyati. Kalau tamatan itu skopnya sekolah kita. Kalau manusia itu di luar sekolah ya termasuk manusia. Jadi, kalau tahun kemarin tamatan kan menghasilkan lulusan tahun kemarin itu lulusan. Berbeda Pak Sabar, kalau manusia kan yang tidak di sekolah kita termasuk karena manusia. Kalau kalau itu kayak ragu ini kayak maksudnya ya manusia itu seluruh alam manusia Pak. Tamatan saja ya. Ya tamatan itu berarti lingkungan kita sendiri. Padahal kita misinya misi kita sendiri. Nah, ya. Tadi ini bukan sekolah kita. Tadi kan tamatan itu. Tadi sebelum nanyakan gimana Pak? Kayaknya kok kasus tahun Kolomben kok terciptanya tamatan jam. Iya. Itu. Manusia itu semuanya mencakup. Berikut Pak Miyati, ini Pak. Untuk manusianya ini tadi ya. Yang dibuat lebih spesifik Pak, tapi kan di lingkup kita saja. Tapi kalau menghasilkan dalam artian yang luas, nanti kita gunakan yang istilah tamatan atau lulusan itu saja. Skupnya kan sekolah saja. Bisa kan kalau benar. Karena kan itu kan isinya sekolah bukan untuk orang luar sebenarnya. Kalau lebih tepat ke tamatan masa tidak sama. Tamatan namanya tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang dipertanyakan Pak Kepala dan jajaran tadi mewujudkan terbentuknya tamatan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Saya kira perubahannya ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Ya. Tentunya Bapak Ibu Guru baru kali ini ya kita membedah visi ya. Tapi ada yang jaga lagi monggo Pak Sabar sebelum berapa Pak? Misalnya ditambahkan diwujudkan terbentuknya tamatan yang kompeten, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Tadi hubungannya dengan kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja dan juga perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman. Jadi malah apa sih diben apa? Si diben kita yang ngadu menurutku ya sing visi sing diben ini barunya sekarang Kita menambah. tidak apa-apa. Oke, biar dimusyawarahkan lagi. Tadi saya tanya yang kurikulum nanti kalau anu disusun ada berita acara dan hadir mengundang seluruh tim itu. Setelah dikaji seperti ini kan itu juga kurang relevan, makanya nanti kita sampaikan. Yang jelas itu profil pelajar Pancasilanya masuk pendidikan masuknya itu kan ya masuk baru berakhlak mulia toh. Gitu. Tambah satu lagi apa itu yang kira-kira tadi mewakili dari teknologi kreatif dan seterusnya. Kan ada elemen-elemennya itu ada 6 komponen kan. Setiap komponen ada elemennya apa masuk yang masuk di situ apa masukkan jadi visi. Dan kreatif inovatif kemudian profesionalisme kerja itu masuk di elemen apa pada B5? Ada
ada profil pelajaran tersebut. Intinya semua itu kalau kurikulum merdeka. Menunjukkan kenapa Pak Sabar tadi katanya inovatif kreatif dan masuk bu tadi ya. Inovatif masuk di dalam kompeten. Oh, Tamatan yang kompeten berapa nilai Pak Sabar harus Pengertian Pak. nah, Tamatan ya. oh, tamatan. yang kompeten. Iya. Saya kira ini dulu ya. Nanti ini sudah profil Pancasila ya, sudah tercover di sini. Nanti kita sampaikan ke pihak yang pemangku penanggung jawab. Ya. Jadi, mudah-mudahan Sebentar Pak. Itu kalau berakhlak mulia itu mau ditaruh di depan. Ya, itu kan pada profil pelajar pertama itu nomor 1. Jadi harus ditaruh di depan. Berarti kompetensi setelah yang angkatan yang berakhlak mulia, kompeten, yang itu yang berakhlak mulia, mewujudkan terbentuknya tamatan yang berakhlak mulia, kompeten, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Kalau kelima kan masih ada mandiri. Mandiri ada mandiri. Itu untuk yang kompeten dan sebagainya itu kalau diganti kata mandiri, repot. Kalau tanggung jawab tidak. Tadi saya dengan Pak Kepala Sekolah mau ke sini. Mandirinya masuk mana Pak Sudi? Tanggung jawab. Nah, itu termasuk mandiri tidak tanggung jawab? Mandiri dengan tanggung jawab. Kan? Dilihat aja itu namanya. Ada apa? Yang mandiri di P5 di profil pelajar Pancasila itu elemennya apa saja itu wonten. Nah, itu kata-kata yang banyak banget itu malah maksudnya krinkil itu malah bisa tidak mandiri kreatif atau mandiri ya itu bisa jadi. Jadi kritikas seperti itu. Terus kalau ditambahin apa mau tambahin pakai apa sulit tuh nggak pakai dunia kerja apa sesuaikan dengan dunia. itu malah bagus. Tambahin itu cuman kalimatnya saya nggak bisa sih. Mewujudkan terbentuknya tamatan yang berakhlak mulia. Koma mandiri. Kompetennya nggak usah Pak Sabar ya. Dan ini masih juga nggak apa-apa kalau Karena berbeda Pak kompeten dan mandiri. Kompeten itu nggak apa-apa. Kreatif kalau kreatif inovatif mungkin sudah masuk di mananya. Oh iya, ini Iya. saja. Tapi ini jangan kembali ke visi yang dulu loh Pak. Kompeten. Beda. Kompeten. Dia beda.
Ini kita nggak kembali. Iya, betul. Tambahin apa tadi dunia kerja apa? Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan dengan lingkungan masuk dengan lingkungan dan perlaku. Itu nggak masuk di kompeten, Pak. Kompeten sesuai dengan usaha. Kompetennya masuk ke industri. Iya. Dia ulang lagi Mbak Sabar. Coba, saya Pak. Agak dipendekkan nih, Pak. Dia suruh pendek nih Pak. Oh, ini Pak Kala ini so, terus ini memuat semuanya terus dia mau. Nah ini ya yang mampu beradaptasi itu kan masih masuk kebinekaan yang global itu. Iya, Iya. maksudnya kependekan. Kebinekaan yang global itu. Cuman yang kita kasih itu nanti mirip-mirip dengan SMK lain. Semua pakai itu soalnya. Hampir semua kan yang saya PI-nya itu hampir semua pakai itu. Yang Atau itu saja juga. unggul sebagai apa itu? Tamatan untuk kebutuhan yang mengajar. simulator di sederhanakan apa? Mungkin pengen Pak Wales sederhana ini rumah tuh Pak Bes, rumah itu Pak Sabdi Kompeten itu kan sudah mencakup semua. Mungkin Iya, itu tadi. Sudah luas itu ya. mungkin penjabaran kompeten. Kayak itu kemarin untuk jadi udah orangnya itu sudah mana kok. Iya. Itu berarti kan sudah tambah dua kata ya, Iya. yang menggantikan yang cakap tadi. Iya. Udah ada kok. Kemudian kebinekaan tadi masuknya ke Tanggung jawab. tanggung jawab. Oh, sama. Ya, cuma itu hampir banyak sekolah memakai itu. Lah mau nggak ajeng memakai juga nggak apa-apa. Tapi panjang ya apa nanti biar dari tim sana yang akan dongeng pengen Pak kalau pengawasnya perlu dijak ini dia mau sudah ayo. Nah, kalau apa? Ini versi ke-1 saja sih. Ini versi ke-1 terus kedua dari sini itu diajukan ke sekolahan. Nah, ini tambahin sih. Apa? Kayak saya pribadi kita condong ke yang ini. Karena kompeten itu sudah mencakup semua yang tinggi lah. Ya, Nanti bisa diterima di India bisa. Jadi sudah bisa itu, sudah luas. Udah mengerti. Enggak, Bapak Ibu, kalau ini dirasa sudah cukup, ya nanti enggak Pak Menyati sekali lagi ya. Ya kalau kompeten itu punya kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan lembaga yang memberi lisensi. Jadi awal itu wis punya industri sudah mengakui. Ya. Apa Pak Mayati? Apa Mas Sabar? Langkahkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Oh. Apakah sudah masuk di situ apa? Ya nanti penjabarannya pada kompeten tadi Pak. Ya. Kalau tahun kemarin itu ada kata-kata untuk memenuhi kebutuhan industri juga ada. Tahun kemarin visi misinya ketika Pak Mulyadi menjabat kepala sekolah kemarin ada.
Kan kita sudah punya LSP. Kalau LSP kita merekomendasikan anak tadi kompeten di dalam skillnya, itu sudah lembaga sudah industri dan sebenarnya sudah mengakui kompeten yang dikeluarkan LSP. Mungkin gitu Pak Sabar. Sementara ini ya Bapak Ibu sekalian ya, nah, ini adalah kesimpulan dari pertemuan kali ini. Kita sudah bisa menemukan perubahan visi SMK Satya Karya. Tentunya ini nanti akan saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, yayasan, dan tim penyusun visi. Nanti kemungkinan Bapak Ibu guru yang ada di sini juga akan diundang dalam rangka membantu saya untuk menjelaskan dalam rangka pembentukan visi sekolah kita yang sudah lama belum terupdate ya. Itu saya kira dari saya. Saya mohon maaf apabila penyampaian saya tadi ada kekurangannya materi, kekurangnya kesiapan saya mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Semua ini tujuannya hanya kita untuk memperbaiki sekolahan, bersinergi dengan program guru bergerak, yang mana dari Bapak Yayasan dan Kepala Sekolah memfasilitasi segalanya demi kemajuan sekolah SMK Satya Karya. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadimin. Bapak Ibu semua, ini diskusi yang panjang mungkin yang saya alami selama pendampingan. Tidak apa-apa. Ini berarti Pak Sadimin sangat antusias sekali, sama Bapak Ibu semua juga alhamdulillah sangat aktif. Ya, terima kasih sekali ya atas atensinya. Apa yang penjenengan diskusikan tadi menghasilkan satu visi, yaitu mewujudkan terbentuknya tamatan yang berakhlak mulia, mandiri, kompeten, dan bertanggung jawab. Insya Allah itu sudah memenuhi semua unsur ya. Nanti bisa dijadikan sebagai refleksi atau masukan bagi sekolah penjenengan apabila sekolah penjenengan melakukan perubahan. Di sini biasanya sekolah itu punya wadah tersendiri untuk merubah visi. Biasanya setahun sekali itu kan ada akreditasi dan seterusnya itu pasti itu akan diblok-blok lagi seperti itu. Nah itu hasil hari ini bisa dijadikan sebagai acuan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya sudah luar biasa. Harusnya waktunya itu maksimal hanya 110 menit. Kita tadi sudah 146 menit, luar biasa. Ya ternyata Bapak Ibu tidak capek gitu. Jadi masih tetap anteng aja. Ini kayaknya paling nganteng ini. Ya dari SMK yang lain sebenarnya saya dari beberapa SMK itu agak santai slow lagi kok ini kok serius banget itu berarti. Iya, nggak apa-apa. Ya mungkin pembawaan Bapak Ibu juga bisa, atau mungkin saya di sini agak menakutkan ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali sama Masnya yang moto ya, capek ya Mas ya tadi foto sama video. Oke, ya terima kasih semuanya ya untuk atensi penjenengan yang luar biasa ini. Ini bisa saya jadikan cerita ya, bahwasanya di SMK Satya Karya ya, itu luar biasa Bapak Ibu-nya ya, sama CGP-nya ya, sama stakeholder yang ada itu luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu atas semua bantuan Bapak Ibu. Semoga bantuan Bapak Ibu tadi merupakan satu motivasi atau dorongan yang mendorong Pak Sadimin untuk lulus ya dalam CGP angkatan ke-7. Kalau sudah lulus biasanya nanti langsung turun SK. Itu yang CGP itu, kalau yang SPP malah enggak. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya cukup sekian. Apabila ada maafnya apabila ada salah kata. Saking semangatnya di sini, saya juga ikut semangat Bapak Ibu di sini betul.
Ya, terima kasih semua yang sudah dipersiapkan termasuk snack dan minumannya. Jadi ini nggak lepas dari Bu Sadimin gitu. Terima kasih Bu Sadimin. Panen apa nanti mohon infonya. Kemarin panen pisang saya udah kuat itu. Ya Allah, udah saya pesen nggak usah seperti ini, tapi ternyata Bapak seperti itu. Nanti nek teng griya kelangan apa berarti Bapak malah kita ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.